Sebelumnya gue pernah nyoba perpanjang sinyal remote mobil, sekarang mau nyoba ke remote control, apakah bisa? Kita coba. Oke. Halo, jadi ada pertanyaan dari Once. Beneran nggak nih bang? Please jawab dong. Jawaban singkatnya iya, itu benar. Manusia bisa menjadi antena. Tapi dengan catatan, ini nggak bisa digunakan untuk semua frekuensi gelombang elektromagnetik. Hanya gelombang tertentu aja. Prinsipnya gini, beberapa frekuensi dari elektromagnetik akan dengan mudah diserap oleh air dan diubah jadi panas. Sedangkan beberapa frekuensi yang lain akan dengan mudah menggetarkan gelombang air untuk diresonansi dan dikuatkan. Peristiwa penyerapan gelombang elektromagnetik oleh molekul air dan kemudian diubah menjadi panas ini kemudian kita gunakan untuk prinsip kerja oven microwave yang menggunakan frekuensi elektromagnetik 2,4 GHz. Nah itulah alasannya kenapa kalau makanan yang nggak mengandung air itu nggak bisa diangetin oleh microwave. Karena microwave hanya bisa menghangatkan makanan yang mengandung air gitu. Nggak bisa manasin tuh, namanya manasin terigu tuh nggak bisa. Tapi ada beberapa gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tertentu, misalnya kunci mobil, ya 315 MHz kan kunci mobil, dia nggak diserap oleh molekul air dan diubah menjadi panas. Melainkan frekuensi ini malah membuat molekul air ini berosilasi. Jadi ketika frekuensi 315 MHz melewati molekul-molekul air, dia malah menarik ion hidrogen yang positif ke atas. Sebaliknya, ion oksigen yang negatif ke bawah. Terus balik lagi ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Terus kayak gitu. Semua molekul air itu dibuat seperti itu, berosilasi. Ketika molekul-molekul air itu dibuat berosilasi seperti itu, dia membuat molekul-molekul air itu bertindak seolah-olah antena yang meradiasikan energi. Dan kebetulan 75% dari tubuh manusia adalah air. Lantas apakah ini membuat tubuh manusia sebagai antena karena tubuh manusia mengandung air? Belum sampai situ. Masih ada lagi. Biasanya sebuah gelombang elektromagnetik itu akan dengan mudah diradiasikan jika panjang gelombangnya itu sama dengan panjang antenanya. Atau gak harus panjang antenanya sama, tapi setengahnya, atau seperempatnya, atau seperdelapannya, atau seperenam-belasnya. Kalau kita lihat rumus dari panjang gelombang, lambda sama dengan V per F, kita bisa ubah V ya kecepatannya menjadi C atau kecepatan cahaya. Jadi lambda sama dengan C per F. Kenapa C atau kecepatan cahaya? Karena kita bicara gelombang elektromagnetik yang memang bergerak dengan kecepatan cahaya. Jadi kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik dibagi dengan frekuensi, yaitu frekuensi dari remote control mobil atau kunci mobil, yaitu 315 MHz. Kita coret aja sama-sama kali 10 pangkat 8, berarti 300 per 315. Hasil yang didapat adalah lambdanya atau panjang gelombangnya itu 0,95 meter. Rata-rata tubuh manusia itu sekitar 160, 170, 180 cm ya orang Indonesia ya. Itu sama aja 2 kali lambda atau 2 kali panjang gelombang dengan frekuensi 315 MHz, yaitu 0,95 meter dikali 2 ya, sekitar 180-an cm lah ya. Jadi memang tubuh manusia itu cocok banget untuk menjadi antena frekuensi 315 MHz. Frekuensi yang digunakan oleh kunci mobil, di mana ditambah dengan adanya osilasi molekul senyawa air oleh frekuensi tersebut yang membuat amplifying ya, mengamplifying atau menambah amplitudo dari gelombang frekuensi 315 MHz. Jadi dia akan tambah panjang coveragenya atau range-nya. Peristiwa resonansi air ini disebut sebagai dielectric resonator. Kalau yang mau cari tahu lebih lanjut, silahkan diketik aja di Google dielectric resonator. Oke, semoga menjawab. Ini topiknya agak complicated, jadi kalau ada yang mau nanya, tanya aja di komen. Insya Allah gue jawab.